kenal kayaknya mungkin Pak ya, singkong, ubi dan segala macamnya. Nah, saya sempat ngeliat tuh ada inovasi singkong keju, singkong goreng tuh pakai keju, kan sedap juga itu. Itu sebenarnya untuk menarik apa minat generasi sekarang ya, ada kejunya gitu. Padahal sebenarnya murni singkong aja juga enak. Murni gitu. singkong aja udah enak ya, Pak ya. Ya itu tadi sebenarnya kadang-kadang itu kan karena gaya hidup ya. Karena gaya hidup dan tuntutan juga kan pengen pengen supaya lebih makan aja harus di kafe ini segala macam ya kan. Sebenarnya yang sederhana itulah yang membuat kita bahagia dan sehat. Iya. Sebenarnya kalau tadi kita berbicara bahagia dan pola pikir ya Pak ya. Awal mula kali untuk kita bisa bahagia, pola pikir kita sehat itu sebenarnya dengan apa sih Pak? Hal kecil aja gitu Pak. Ya itu tadi, mencintai semua yang kita lakukan. Mencintai itu ya Pak ya. Dan juga menerima apapun yang terjadi dengan ikhlas. Ini seni nih Pak. Dengan ikhlas. Iya. Kalaupun kita lagi kena musibah atau kenapa, kita harus ikhlas menerimanya. Jadikan itu sebagai sesuatu yang memacu supaya kita lebih baik lagi. Berarti mulai dari tadi ya mencintai dan ikhlas menerima semua keadaan. Itu pasti bahagia. Kalau satu kata Pak, proses untuk menuju bahagia Pak, apa tuh Pak? Cinta atau apa nih Pak? Ya menerima semua keadaan. Menerima semua keadaan. Iya. Kadang kan kalau ini nuntut ini nggak dikasih, udah ngambek segala macam. Kan kalau kita bahagia, nggak ada, ya sudah, nggak apa-apa. Kita ikhlas. Gitu loh. Bener Pak. Kadang juga ya, saya pernah merasakan juga nih Pak, ibaratnya kita udah terpuruk nih, ibarat punya kena masalah dan segala macam, itu kan jadi suatu faktor stres, kadang larinya ke GERD dan segala macamnya ya Pak ya. Nah mungkin itu menjadi suatu faktor kita belum bisa menerima mungkin ya Pak ya. Ibaratnya proses penerimaan kita masih penolakan terus, maksud gini sih, maksud gini. Banyak tahapannya. Kalau kita kena masalah, itu kita nggak boleh panik. Tenang, hadapi masalah, selesaikan. Tenang, hadapi masalah, selesaikan. 3 rumusan tuh Pak. Iya, selesaikan. Kalau tidak dihadapi, dia akan mengejar terus. Kalau diselesaikan, selesai. Ya kan? Bener. Kunci ini Pak. Iya. Boleh sambil minum nih. Wah iya ini. Nah, seger ini Pak. Ini dari yang tadi ya? Ya, cobain. Wah, coba kita Pak. Wah, enak kan? Unik sih rasanya Pak. Ibaratnya masuk ke mulut sebenarnya kayak ada manisnya. Ada manisnya. Tapi ketika udah naik ke lidah, dia rasanya udah kombinasi nih Pak. Ada asam, sepet, ada asin-asinnya dikit gitu Pak. Nano. Kalau umuran Bapak bahasanya nano pasti Pak. Kalau sekarang nggak tahu nih. Perbedaan generasinya kebaca ini Pak. Iya. Nah, tapi kalau rasa dengan seperti ini ya, menurut saya bisa diterima Pak sama generasi muda sekarang. Nah, sebenarnya secara kandungan tadi gimana Pak? Kalau kandungan secara detailnya, manfaatnya itu ya itu tadi untuk lambung atau pencernaan terutama sama ngilu-ngilu ya, kebas itu. Kalau kita minum malam sehari 2 kali lah, habis makan siang sama habis makan malam. Bangun pagi itu badan terasa enteng. Terasa enteng Pak. Ya, kita mungkin buang gas, terus tahak itu. Tadi badan tuh enteng, bangun tidur tuh ringan lah pokoknya. Boleh dicoba nanti. Mantap. Habisin lah kita challenge Pak. Nah, ini kita di challenge Pak sama masyarakat ini Pak. Tunggu Pak, ayo, one shot Fatih. Mantap Pak. Tapi Pak, saya ada GERD Pak. Nah, ini kan teksturnya dia rasanya kayak asam-asam gimana gitu ya? Kayak sepet-sepet gimana gitu. Secara dampak manfaat Pak, gimana tuh Pak? Ya itu untuk menormalkan pencernaan ya artinya. Jadi sebenarnya memang harusnya sesudah makan minumnya itu, karena mungkin ada rasa asamnya itu. Sesudah makan minum ini itu, ya itu tadi dampaknya besok pagi itu akan terasa. Iya. Jadi sebenarnya bisa jadi, malah jangan takut ya kalau GERD ini ya, minum ini malah justru bisa jadi obat juga mungkin Pak. Karena banyak warga sini yang sudah ketika dia pencernaannya
bermasalah itu datang ya nyobain, Nyobain, Pak. akhirnya dia balik lagi karena enteng. Oh, udah banyak Iya. tuh berarti ya Pak ya? Di Banyak. sekitar-sekitar sini Pak? Sekitar sini ada, yang dari Bogor juga ada. Sampai rela jauh datang-datang Yang dari Pak Bogor. aja ini Pak. Iya. Sekali beli malah kadang 20 botol 20 botol Pak? Iya. Dijual lagi apa emang untuk konsumsi untuk Pak? konsumsi sendiri. Oh, tapi kalau untuk konsumsi Pak, segini, masa tahan berapa lama Pak? Kalau ditaruh di dalam kulkas itu bisa 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan masih awet tuh Iya. Pak? Masih aman untuk Masih dikonsumsi? Cocok ini Pak. Ya. Iya. Berarti untuk hasil jadinya seperti ini ya. Iya. Ibaratnya nggak perlu repot-repot lagi beli buah, produksi lagi sendiri, motong-motong sendiri ya. Udah ada hasil jadinya ya Pak. Ya, ada hasil jadinya. Tetapi kalau bagi yang memang pengen usaha seperti ini, Iya. itu produknya masih banyak dan masih belum ter ini dengan baik lah. Masih sedikit. Yang produksi ini masih sedikit. Iya. Sedikit mungkin karena belum tahu juga ya Pak. Iya. Karena jujur, langsung nih Pak. Mantap ini berarti reaksinya ada nih Pak. Berarti kalau segini Pak, ibaratnya mungkin orang-orang ya masih belum tahu buah ini tadi ya bilang stigma ini Pak yang Iya. jadi permasalahan. Sebenarnya secara manfaat ada gitu ya. Itu tugas kalian lah untuk Tugas mengenalkan. kalian bener itu Pak. Generasi muda nih Pak. Generasi muda ini Dengan- harus mengenalkan ini Wah. ada produk bagus yang bermanfaat untuk kesehatan. Kuncinya itu Pak, Iya. apalagi kan sekarang tren banget Pak, influencer gitu. Bukannya influencer ya Pak. Iya. Influencer yang mungkin banyak sekarang influencer lifestyle, healthy lifestyle, gaya hidup sehat segala macam yang ibaratnya mempromosikan makanan-makanan yang sehat. Iya. Ada Pak tren Pak sekarang Pak, kalau mau berangkat kantor nih pakai apa ya? Tin wheel, isinya tuh singkong, ubi, kacang-kacangan, jagung rebus gitu Pak. Tinwal kali Kak. Wih, tinwal! Aduh, kepleset sedikit saya Pak. Saya nggak mengenal istilah itu karena saya lebih banyak di kebun. Lebih banyak di kebun betul Pak. Ibaratnya Bapak bagian yang kebunnya, kita bagian penikmatnya Pak. Mungkin nih Pak, terakhir Pak, satu kata Pak. Iya. Untuk teman-teman yang menonton, teman-teman yang menyaksikan dan mengikuti perbincangan kita dari tadi Pak. Iya. Ibaratnya tadi kita sudah banyak berbicara soal bagaimana gaya hidup sehat. Ada rumus-rumusnya juga, pola pikir dan semacamnya itu Pak yang tadi kita sudah bahas. Terus bagaimana sebenarnya ada loh buah yang bisa bermanfaat sebenarnya. Ya. Dan ini belum dikenal sama orang, tapi stigmanya kuat gitu Ya. di kalangan kita gitu Pak. Mungkin satu kata Pak untuk para penonton nih Pak. Dalam sesi kali ini, pembahasan kita kali ini Pak. Apa Pak? Satu kata ya, Iya, satu kata Pak. kedikitan satu kata. Ini kita satu kata boleh deh pesan kalau gitu Pak. Artinya kita jangan selalu melihat hal itu negatif. Jangan selalu melihat hal itu negatif. Ya, selalu berpikir positif bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti bermanfaat buat kita. Bermakna dan bermanfaat Iya, pasti itu ya Pak. gitu. Masuk cinta. Aduh, cinta lagi kesinggung nih Pak. Entar istri marah nih Pak. Oh, enggak. Jadi ya itu tadi, pola pikir kita yang penting dan menerima semua keadaan itu dengan ikhlas. Menerima keadaan dengan ikhlas Iya. itu kunci. Kuncinya kalau kita mau hidup bahagia dan hidup sehat. Hidup bahagia dan hidup Iya. sehat. Itu dia. Menarik banget tuh. Kata terakhir ya, kalau kita mau hidup sehat, kuncinya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya. Dengan kita bahagia, maka kita menjalani hari enjoy aja Pak. Ya, itu. Bangun tidur bukan langsung mikirin stres Pak. Aduh, kadang-kadang itu kita begitu, Pak. secara manusia ya. Nah, secara kita punya jiwa, kita berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Wah, kata sehat gini-gini. Tidak ada. Kita harus mengandalkan Tuhan. Itu yang paling pokok. Betul. Karena kita bukan Ultraman Pak. Ya.
Karena apa? Karena kita semua ciptaannya. Kita ya kan? ciptaannya, benar itu dia Iya. Pak. Menarik dia Pak. Wah, kayaknya kita udah ngobrol berapa lama dia Pak, nggak kerasa ya Pak. Ibaratnya Ya, pesan untuk saya juga dapat gitu Pak, karena mungkin pasarnya saya Pak, penerimanya Pak. Penerima yang butuh motivasi kata-kata saya nih Pak. Nah mungkin teman-teman sekalian juga bisa, tadi udah banyak sekali kita membahas, mendapatkan, memetik gitu Pak, Ya. apa pengetahuan-pengetahuan baru. Kalau saya sih bebas di sini ya, siapa yang mau belajar, semua yang saya punya, artinya itu mungkin pengetahuan tentang buah ini atau pertanian atau tentang hidup, mau belajar ke sini silahkan. Jodoh, Tapi Pak, mau jodoh. jodoh Pak katanya Pak, bisa jadi biro jodoh nggak Pak? Jodoh itu kalian pikirkan sama prosesnya, Oh sama prosesnya. sama Pak. prosesnya. Pikirkan yang baik, ketemu jodoh yang baik. Lagi dan lagi. Emang kayaknya yang teriak-teriak jomblo Pak rata-rata. Jomblo atau baru diputusin diselingkuhin Pak. Makanya teriak-teriak terus tuh Pak. Jadi kata-kata positif itu harus selalu diucapkan. Selalu ucapkan. Ya. Jangan pernah mengatakan selingkuh, jangan pernah mengatakan yang jelek-jelek itu jangan. Pikirkan yang baik-baik. Itu kuncinya di situ. Karena apa? Yang tadi saya bilang awalan bawah sadar kita itu merekam apa yang kita katakan dan punya gelombang atau hubungan dengan alam semesta. Iya. Jadi pasti akan dikembalikan seperti apa yang kita katakan itu. Kalau kita ngomong sakit, kita akan sakit. Iya. Ya, itu belajar. Saya sudah belajar dari waktu SMP. Itu setiap kata-kata yang saya ucapkan itu saya akan analisa terus. Ibaratnya kalau bahasa Gen Z sekarang afirmasi positif Pak. Nah. Afirmasi apa yang kita ucapkan positif, maka itu bisa tercapai. Terjadi. Kalau balik lagi sebenarnya tadi gitu ya Pak, Iya. pesan-pesan tadi. Nah mungkin kalau yang nontonnya baru di akhir, bisa dimundurin dikit tuh Pak videonya Pak. Apa di sebenarnya nih awal kali ini ya Iya, Pak. biar ketemu. Biar ketemu gitu Pak. Oke kalau gitu Pak, udah gak kerasa kita Pak ngobrol panjang kali ini Pak, Oke, terkait siap. dengan apapun itu udah kita bahas Pak. Nah mungkin menurut saya ya Pak, ini adalah tinggal bagaimana kita mempraktikkan Pak. Ya. Ilmu, pengetahuan, apapun yang bisa menjadi dorongan udah kita bahas di hari ini Pak, terkait gaya hidup sehat dan segala macamnya itu. Nah maka dari itu mungkin ya Pak, closingnya kita apa ya nak Pak, kita pesan untuk generasi muda satu kata Pak, tadi satu pesan ya. Satu kata lagi, Satu udah berkata-kata ini. kata-kata dulu. Singkat saja Pak. Ya, yang jelas untuk generasi muda tuh berpikir positif supaya jalan hidup kalian baik dan percaya penuh kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Itu aja. Kekuatan. Itu aja. Ya. Cheers dong. Cheers dulu Pak. Ini lagi Pak, kita tuang lagi kali Pak ya. Yang- Mana itu mana. sudah dibuka. Ayo. Biar tim kreatifnya kerja juga Pak. Gak hanya teriak-teriak aja Pak. Oke. Oke. Mantap nih, cheers dulu kita Pak. Sebagai penutup. Iya, bunyinya Mantap, nyaring minum. banget itu Pak. Ya. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan diskusi seru terkait dengan bangga pangan lokal. See you. Aduh.